Kita percaya pasti penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita sekarang ini masih di mana masuk dalam minggu-minggu. Kalau kita bilang adalah minggu-minggu pencurahannya Roh Kudus. Katakan sama-sama. Minggu ini minggu pencurahan Roh Kudus. Amin. Ini di saat dimana kita sekarang ini lagi di recharge kembali. Mungkin kita sudah lama pelayanan, mungkin kita sudah mati. Jiwa kita mungkin sudah lama sudah tidak bangkit. Mungkin kita sudah lama kita tidak mengalami namanya ada pemulihan. Mungkin kita sudah lama sudah kecewa. Mungkin kita lama sudah kepahitan. Mungkin kita juga sudah lama hidup yang namanya di dalam dosa. Bagi sekarang ini, kita sama-sama sedang memperingati di mana Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan kita percaya bahwa kita saat ini harus lebih bergairah. Amin. Kenapa kita harus bergairah? Karena kita tahu kita sudah melewati hari Paskah. Yang dimana kita sama-sama tahu Tuhan kita sudah bangkit. Amin. Kita harus percaya, maka itu kita harus semangat dan bersuka cita. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita hidup. Dia sedang menyediakan tempat bagi kita di dalam surga. Maka daripada itu kita harus bekerja, harus lebih giat lagi. Amin. Bukan berarti, wah kalau di dunia aja kita kerja keras, cari duit. Untuk apa? Saya untuk beli rumah, pastor. Untuk menikah nantinya. Untuk keperluan anak kita. Begitu juga dengan Tuhan, Dia tahu Dia sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Maka daripada itu, kita setiap anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kita juga tidak boleh letih dan lesu. Karena Dia tahu kalau Dia sudah naik ke surga, Dia tahu murid-muridnya akan lempem. Ngerti kata lempem? Tidak ada gairah. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Tuhan juga tahu. Makanya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dia mencurahkan Roh Kudusnya atas hidup kita. Supaya apa? Supaya kita lebih lagi bergairah di dalam Dia. Katakan amin. Karena cuma hanya Roh Kudus yang dapat menghibur kita. Di dalam kelemahan kita, di dalam letih lesu dalam kita bekerja. Di dalam setiap persoalan yang selain datang silih berganti. Yang tidak akan pernah habis-habisnya. Akhirnya apa? Tubuh kita merasa kelelahan. Tubuh kita merasa mati. Tidak ada gairah lagi untuk hidup. Sehingga artis-artis Korea pada depresi dan meninggal dunia. Kenapa? Kelelahan bekerja. Benar atau benar? Begitu juga pasti dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau dicas hidup kita dan kita cuma monoton mengikuti dunia ini, kita hanya bergerak, bekerja 12 jam, tidak ada libur, bekerja seperti kita sedang menggali tukang periuk yang dimana kita sedang menggali batu, menghancurkan batu yang tidak pernah habis. Saya mau katakan, pasti lama-lama badan kita akan hancur. Kerja dari siang sampai malam, dari pagi sampai malam tidak pernah berhenti. Duduk di depan komputer terus dan terus dan terus. Semakin hari tidak ada, semakin ada bergairahnya. Akhirnya apa? Bukan datang sama Tuhan untuk memberikan kekuatan, tapi bilang, enggaklah. Saya sudah capek ke gereja. Saya mau pergi ke panti pijit dulu. Karena ini hari Minggu. Jadi hari istirahat aku. Aku gak mau tuh datang ke gereja. Aku mau datang ke tempat panti pijit saja. Supaya badanku dapat refleksi yang akhirnya nanti bisa semangat lagi. Untuk kerja. Saya mau katakan. Itu hanya sementara. Itu hanya sementara. Tetapi ketika kita datang sama Tuhan. Ketika kita membaca firman-Nya. Dan kita mengalami hadirat-Nya.
maka di situ ada kesukaan besar yang ada dalam hidup. Itu ada kesukaan surga yang Tuhan berikan atas hidupmu. Makanya saya katakan di tempat ini, apa sih contoh-contohnya kalau hidup kita sedang dipenuhi oleh Roh Kudus? Dia berlari dan tidak akan pernah lelah. Dia akan terus berjalan, tidak akan pernah berhenti. Karena kenapa? Ada Yesus di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Jadi ketika kau bekerja, engkau tidak akan pernah lelah. Engkau tidak akan pernah mengeluh. Karena kau tahu kau bekerja untuk apa. Kalau kita nggak tahu tujuan kita, hanya datang ke Filipina, bekerja mati-matian. Ujung-ujungnya apa? Hanya untuk menyenangkan tubuh kita. Maka kita tidak akan pernah pulang bawa apa-apa. Yang kita tahu apa? Hanya menyenangkan hati kita saja. Makanya banyak teman-teman kita yang kerja di gaming online. Aduh pastor, saya udah kerja 12 jam pastor. Udah capek. Kalau sekarang udah pulang kerja deh. Aduh jam gereja, jam ibadah gak pernah ketemu pastor. Gak pernah ketemu. Saya mau kerja jam 9, ibadah jam 8. Saya kan harus bangun jam 7.30. Habis itu saya mandi baru saya berangkat ke gereja. Oh masih bisa datang pagi. Aduh aku baru pulang pastor jam 9 pagi. Sampai di rumah harus saya mandi, harus cuci kaki. Enggak langsung tidur. Karena saya susah tidur, saya harus nonton dulu. Jam 12 saya baru tidur. Aduh saya kekurangan tidur deh. Aduh gak usah pelayanan deh. Harus datang lebih pagi lagi. Mempersiapkan baju yang terbaik. Asal-asalan diomelin. Aduh udah capek deh. Saya mau katakan. Ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan. Di situ ada satu pribadi yang memberikan penghiburan yang tidak dapat dibeli oleh manusia. Yang tidak dapat dibeli sama manusia. Dan itu kita dapati ketika kita duduk diam di hadirat Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Makanya itu kita harus charge hidup kita dengan hal-hal yang berguna. Jangan kata-kata motivasi yang kita masukkan dalam hidup kita. Tetapi firman Allah yang kita baca setiap hari. Sehingga apa? Sehingga mengajarkan kita bagaimana caranya ikut Tuhan. Kalau saya tanya anak-anak muda zaman sekarang, udah baca firman Tuhan dulu? Udah pastor. Di mana selingan media? Dari mana? Dari Instagram atau enggak dari Facebook? Karena kebetulan aja lewat. Kalau enggak lewat-lewat, enggak pernah baca. Kenapa? Karena kita hanya mau hidup kita dipengaruhi oleh media sosial. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita bukan semakin bergairah, tetapi semakin hari akan lama-lama semakin mati. Kita lihat dulu sekarang. Buka PowerPoint ini. Ding dong. Oh belum lagi. Kayaknya multimedianya kita ganti. Sekarang kita baca dulu yuk. Mana dia? Malah mati pula. Kalau udah malam begini banyak setannya. Nah, kita buka dulu. Ayo kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita mau baca, saya ayat ke-6, Bapak Ibu teman-teman semua ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 9. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Amin. Jadi hanya orang yang sudah melihat Yesus atau murid-murid Yesus yang akan melihat dia turun lagi. Menjemput kita di awan-awan yang ramai. Amin. Jadi bukan sembarangan orang yang dapat melihat dia. Tetapi kita dulu harus yang menjadi murid Tuhan Yesus. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah orang yang hanya kenal nama Yesus, dia tidak pernah melihat janji-janji Tuhan. Saya ulangin sekali lagi. Orang yang hanya mengenal Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah melihat janji-janji Tuhan. Kenapa demikian? Karena orang yang menjadi murid Tuhan Yesus, dia orang yang akan melihat janji-janjinya Tuhan. Karena sudah banyak orang mendengar nama Yesus sudah tersirat ke seluruh dunia. Semua kita sudah pada tahu. Tetapi apakah kita tahu untuk menyenangkan hati dia? Banyak orang yang tidak tahu caranya menyenangkan hati Tuhan. Mereka cuma tahu Yesus itu dari Nazaret. Yesus itu adalah katanya Tuhan. Katanya Tuhan, tetapi kita banyak orang yang belum percaya. Sehingga apa? Dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan karena kenapa? Karena susah untuk mengikutinya. Maka daripada itu dia mengirimkan Roh Kudusnya atas kita. Sehingga ia memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau kita hanya bekerja, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kalau kita hanya mengandalkan uang kita, akal budi kita, kita akan lelah. Makanya banyak orang-orang saat ini menjual Yesus hanya 3 keping perak. Maksudnya apa? Seperti Yesus dijual oleh Yudas. Begitu juga kekristenan zaman sekarang menjual Yesus hanya untuk kepentingan 3 menit saja. Kenapa maksudnya hanya seperti itu? Karena hanya dicekokin, hanya dipengaruhi dalam kategori 3 menit saja, kita bisa menjual keimanan kita. Tidak perlu banyak basa-basi. Saya punya teman. Dia baru menjadi pengikut Yesus. Baru 1 minggu. Tiba-tiba dia ditawari seperti ini. Sebut saja namanya Jeki. Jeki, kau mau gak aku kasih jabatan CEO dengan gaji 200 juta? Tapi dengan syarat, kau harus jual Tuhanmu. Dan kau tinggalkan dia. Teman saya bilang apa? Ya, saya mau. Hanya sekitaran 3 menit saja. Dibilang seperti itu, dia jual. Makanya saya katakan, kalau Yesus engkau jual karena permasalahan pribadimu, kalau kau jual hanya kepentingan pribadimu saja, Yesus yang kau sembah, bukan Yesus yang sama saya sembah. Karena Yesus yang saya sembah, dia tidak ada harganya. Dia tidak ternilai untuk kita gantikan hidup kita. Sepenuh waktu saja itu tidak cukup menggantikan kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Karena kenapa?
Nyawa dan darahnya yang mahal yang sudah ditebus untuk dosa-dosa kita. Dia ganti untuk hidupmu dan untuk hidup. Tapi zaman sekarang dengan mudahnya kita jual Yesus. Banyak anak-anak muda saat-saat ini menjual Yesus hanya untuk kepentingan pribadi. Hanya untuk seksualitas sesaat. Maksudnya apa dia jual Yesus seperti itu? Dia nonton film porno, habis itu dia melakukan coli, habis itu dia melakukan seks bebas. Dia jual Yesusnya dengan cara yang seperti itu. Kenapa? Sekarang realitanya seperti itu. Makanya pada itu kita harus tahu lagi makna Tuhan Yesus naik ke surga. Supaya kita tidak gampang menjual Yesus hanya untuk kepentingan sesaat. Jangan sampai kita jual Yesus hanya kepentingan pribadi. Jangan hanya kita jual Yesus hanya untuk makan sementara. Maka daripada itu Tuhan Yesus ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia sudah berkata, manusia itu bukan hanya makan dari roti saja. Tetapi dia harus makan dari kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak gampang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pribadi. Jangan sampai hidup kita menjual Tuhan Yesus hanya sekedar seketika keping saja. Jangan sampai kita menjual Yesus hanya untuk wanita satu malam saja. Jangan sampai kita jual Yesus hanya karena kita menonton film porno yang batas waktunya mungkin 3 menit saja. Atau hanya kita memakai narkoba yang hanya untuk sesaat mencari kedamaian dan sejahtera yang ada. Biar kita tahu sama-sama apa sih makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Surga itu tidak bisa dibeli oleh uang kita. Surga tidak bisa dibeli dengan uang kita. Perumahan yang paling elit, yang paling mahal di muka bumi ini tidak bisa memalingkan keindahan surga yang Tuhan ciptakan. Rumah yang Tuhan sediakan bagimu dan bagiku di surga itu tidak pernah bisa digantikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena dia tahu dia Allah pencipta langit dan bumi. Kita lihat di sini. Ya, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menuntutnya dari pandangan mereka. Saya mau katakan demikian Bapak Ibu. Contoh, saya memberikan ilustrasi yang sangat mudah untuk kita mengerti. Contohnya gini. Kita mungkin terlambat melihat Yesus naik ke surga. Ya. Ketika misalnya contoh Pastor Willy datangnya terlambat. Ngapain kalian kerumunan di situ? Yesus naik ke surga, Pak. Mana mungkin. Itu, Pak. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kalau sudah ditanya seperti itu dan ketutupan, masih percaya nggak bahwa yang naik ke surga itu Yesus? Percaya atau enggak? Percaya atau enggak? Baru ketutup awan loh Bapak Ibu. Belum ketutup sama kebodohan-kebodohan kita. Masih percaya enggak? Maka daripada itu jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita terlambat mencari Tuhan. Jangan bilang, saya nggak punya waktu Pak, saya kerja dari jam 8 sampai jam 8. Nggak ada waktu Pak untuk baca firman Tuhan, nggak ada waktu untuk pool. Nggak ada waktu untuk belajar kom 100, kom 200. Itu nggak berguna bagi saya Pak. Yang berguna adalah uang, jaminan, kehidupan, kesehatan selama saya hidup. Tapi kita tidak pernah mempersiapkan masa depan yang akan datang. Kita hanya memperdulikan saat ini saja. Kita tidak pernah mempedulikan masa depan kita.
Yang kita hanya fokus saat ini. Ketika kita baca firman mungkin kita tidak mengerti. Masih banyak yang saya tidak memahami. Karena kenapa? Karena firman Tuhan tidak akan pernah dapat dimengerti ketika kita membacanya hanya keinginan daging kita. Maksudnya apa? Makanya banyak orang Kristen ketika membaca firman Tuhan, banyak yang tidak mengerti. Banyak yang tidak tahu. Karena kenapa? Ini adalah buku bukan hanya sekedar buku. Tulisan hanya bukan sekedar tulisan. Tapi di dalamnya ada makna yang tersirat, isi hati Yesus yang ia mau sampaikan kepada hidupmu dan hidupku. Maka daripada itu kita butuh yang namanya tuntunan Roh Kudus sehingga kita dapat mengerti. Kalau saat ini bagaimana cara ngeceknya saya udah dipenuhi oleh Kudus atau bukan? Atau belum? Caranya gampang. Coba kau praktikan hari-hari ini. Semakin hari ini kau semakin bergairah ikut Tuhan atau tidak? Atau semakin hari ini kau semakin lemah? Semakin lesu, tidak ada gairah untuk hidup. Dapat uang pun rasanya sudah tidak ada artinya. Masalah demi masalah datang bukan tambah kau semangat, tapi kau malah tambah letih. Tambah kau capek, tambah kau depresi. Itu tandanya Roh Kudusnya sudah mati. Karena kenapa? Roh pemberontak ada dalam hidup. Kalau Yesus, Roh Kudus itu ada dalammu, setiap hari kita akan terus semakin bersuka cita. Katakan amin. Karena semakin hari, setiap hari firman-Nya selalu baru dan menyegarkan hatimu dan hatiku. Nggak ada itu setiap pagi kita datang ke hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan ketika baca firman Tuhan. Apalah ini. Kalau sudah seperti itu, berarti Roh Kudusmu yang dalam hidupmu nggak pernah kau kasih makan. Sehingga lama-lama dia akan mati. Apakah Roh Kudus bisa mati? Saya katakan bisa kalau tidak pernah diisi makanan-makanan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita sudah lama meninggalkan Tuhan, Roh Kudus juga tidak pernah betah dalam hidupmu. Maka daripada itu dia butuh murid-murid Tuhan yang benar-benar mencari dia. Jangan hanya sekedar mencari Tuhan waktu ibadah. No. Jangan tunggu ibadah dahulu, karena ibadah yang sejati dia setiap hari mencari wajahnya Tuhan. Kenapa demikian Tuhan ajarkan kepada kita? Untuk kita dapat menikmati dia setiap waktu. Karena dia tahu hari-hari ini bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Masalah bukan tambah sedikit, malah semakin banyak. Karena firman Tuhan sudah dikatakan, hari-hari ini bukan tambah baik, malah tambah jahat. Itu berarti apa? Kalau kita keluar dari lingkaran yang sudah Tuhan berikan sama kita, itu berarti kita akan sama-sama siap untuk tergeletak. Karena kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan yang Tuhan berikan atas hidupmu, atas hidupku. Kita harus lebih bersemangat, bersuka cita. Kalau keadaan tidak baik, kalau keadaan yang tidak sesuai, kita harus semakin bergairah. Amin. Lihat lagi. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 mengatakan begini. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai,
Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia juga memerintahkan kita untuk memberitakan kerajaan Allah. Bukan kerajaan hidupmu, tetapi kerajaan Allah. Kita harus namanya sukacita. Kamu mau kenal gak sama namanya kerajaan Allah? Jangan ketika kita mau jangka orang begini. Kamu mau kenal gak namanya Yesus? Kenapa? Itu loh yang sering buat aku depresi. Siapa yang mau terima? Siapa yang mau terima dia? Orang gila pun mikir, siapa mau terima orang yang bisa membuat depresi? Siapa wanita yang di sini yang masih single? Kau mau nggak nih? Ada laki-laki setiap hari kerjanya bikin depresi, mukulin orang. Mau kau terima? Pastinya kita tolak. Apalagi ini kita orang yang buat kita sembah, yang kita puji. Pastinya orang-orang yang tidak bercacat celah. Saya mau katakan begini. Yesus itu tidak bercacat celah. Dia itu kudus. Makanya itu kita kenapa sembah dia. Kalau dia tidak hidup, kalau dia mati, dia sama manusia. Tetapi pada hari yang ketiga, dia hidup. Dan 40 hari setelahnya, ia naik ke surga. Jadi apa yang dikatakan dia kepada setiap murid-muridnya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena banyak manusia yang hanya bisa ngomong saja, tetapi tidak bisa melakukannya. Makanya itu Yesus mengajarkan kepada kita, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tidak ada yang kuasanya. Jadi maka daripada itu kita harus namanya bersukacita ikut Tuhan. Karena kenapa, Pak? Teman brother and sister. Ketika kita melayani dia, itu suatu kehormatan yang tidak dapat dibeli dengan kesenangan apapun. Maka daripada itu ketika kita diberikan sama Tuhan untuk bisa melayani dia, itu tandanya kita dalam trayeknya Tuhan. Karena bukan kita yang memilih dia, tetapi Tuhan memilih kamu dan aku untuk apa? Untuk melayani dia, Raja di atas segala raja. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, mana lagi kita hitung-hitungan? Wah, dia Tuhan sudah pilih saya untuk jadi worship leader, jadi singer, pemain musik. Satu kehormatan bagi saya untuk bisa melayani Raja di atas segala raja. Enggak ada lagi kata capek, lelah, no. Orang yang lelah hatinya, orang yang lelah jiwanya, berarti orang itu tidak pernah namanya berdoa mencari Tuhan. Dia hanya pakai kekuatannya sendiri. Makanya ketika dia melayani Tuhan, dia capek. Padahal ketika kita melayani Tuhan, kita dapat kekuatan yang baru. Enggak ada yang namanya lelah. Karena Tuhan setiap hari memberikan sukacita atas hidup kita. Sehingga tulang-tulang yang remuk, Tuhan akan bangkitkan kembali. Lihat lagi. Yang pertama, 3 makna kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah menyediakan tempat bagi kita. Di sini, Yohanes 14 ayat 3 tadi katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini bukan berarti ketika kita harus datang ke Israel karena Tuhan Yesus naik ke surga, tidak begitu juga. Tapi kalau kalian punya duit boleh juga menuntut kedatangan Tuhan Yesus.
Tidak ada salahnya. Amin. Siapa yang rindu mau ke Holy Land? Oh, sebelah sini dong, sebelah sini nggak ada. Apa saya harus promosikan? Lihat lagi. Makna yang kedua. Tadi udah ya. Nah, memberikan Roh Kudus atas hidup kita. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang sudah kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayani Raja di atas segala raja. Kalau ditanya kenapa sekarang saya ini lagi bersemangat-semangatnya. Karena doa yang saya ajukan sama Tuhan, Tuhan sedang menjawabnya. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup. Amin. Kenapa saya bersuka cita? Karena Tuhan sedang mempersiapkan tempat untuk kita bangun gereja yang ada di Davao. Amin. Begitu juga apapun masalah yang ada di gereja, Tuhan tahu. Makanya orang senang itu pilihannya bukan di orang lain. Tetapi di siapa? Tetapi di diri kita. Mau nggak kita melakukan perkara-perkara yang besar? Kalau kita sudah hitung-hitungan sama Tuhan, maka kita juga dapat berkat yang hitung-hitungan. Yang dapat dihitung. Kita tidak akan dapat yang maksimal. Tapi kalau dengan engkau tulus hati melayani Dia, engkau tulus hati mencari Dia, engkau menjadi orang-orang yang tidak akan pernah mengira berkat itu datang sama kamu. Karena Dia selalu memberikan yang baru setiap hari. Amin. Dia selalu memberikan yang baru. Dia tidak pernah berhutang kepada setiap anak-anaknya. Dia Tuhan yang selalu menepati janjinya. Maka daripada itu kenapa saya bergebu-gebu menyaksikan kebesaran yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku. Untuk kita sama-sama menikmati bahwa Tuhan yang sama yang saya sembah dan engkau sembah, Dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Kita lihat lagi. Nah, Dia menjamin kedatangannya kembali dengan cara yang sama untuk kita. Saya sudah katakan tadi, Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia kalau sudah berjanji, aku akan datang segera. Dia pasti akan datang segera. Memang tidak ada tanggal spesifiknya. Kalau misalnya sudah ada tanggalnya, nanti kita war tiket. Seperti kita nonton Coldplay. Semua pada war tiket. Nyari tiket Coldplay. Wah, saya nggak dapat ini. Coba bayangkan kalau Yesus sudah katakan, aku akan datang tanggal sekian, jam sekian. Sudah pasti kita akan namanya ribut-ributan itu. Siapa yang akan duduk pertama di depan situ? Kalau tiket Coldplay yang eksekutif, yang eksklusif cuma 11 juta, apalagi Yesus yang akan datang ke surga, harganya berapa? Tiket Blackpink yang ada di Manila aja harganya paling mahal 50.000. Apalagi Yesus yang akan datang. Kehidupan kita pun tidak bisa membayarnya untuk kita duduk paling depan. Semua pasti akan berebutan cari tempat. Maka daripada itu mari kita persiapkan hidup kita dengan benar. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita dapat dinikmati oleh orang banyak. Ada seperti lagu yang katakan begini. Kalau saya bilang itu lagu orang tua. Karena umurnya pasti sudah tua.
Kalau aku hidup, aku sudah memberikan yang terbaik. Gimana lagunya ya? Saya lupa tuh. Lagunya apa tuh? Biasanya dinyanyikan sama nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah Asia itu. Selama masih hidup. Apa ya? Ya pokoknya lagunya itu deh. Hidup ini. Nah, tuh. Karena itu lagu-lagu lansia saya jadi lupa. Ya. Biasanya anak-anak muda jarang nyanyi lagu itu karena dia masih muda. Tunggu dulu sampai tua baru dia akan nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Tapi jangan sampai nunggu tua untuk mencari Yesus. Kalau sekarang ini kita sedang dipanggil, saya yakin di tempat ini saya melihat ada beberapa yang rindu mau melayani Tuhan. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu. Kalau ini waktunya, mari persiapkan hidup kita untuk melayani Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Iya, biar ada regenerasi dalam setiap gerejanya. Amin. Nah, lihat ini. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi mari, saya mau undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan kita menjadi murid Yesus yang baik dan benar. Kalau engkau butuh Roh Kudus hari-hari ini, minta sama dia. Karena hanya dia yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau hidup kita saat yang kecil tidak mau, ayo minta Roh Kudus, hadirkan dia dalam hidupmu. Aktifkan dia kembali. Kalau dia sudah bangkitkan dia kembali yang baru. Sehingga kita akan semangat melayani Tuhan.